Ya, rekan-rekan media ya, terkait berkas perkara atas nama Tifauzia Tiasuma, Pengadilan Negeri telah menerima kembali limpahan berkas perkara tersebut dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Juga oleh Panmut kami, Mas Dudi Kusmawan, sudah diregister dengan register perkara yang baru. Jadi untuk yang berkas perkara saat ini nomor 354 garis miring PIT B garis miring 2026 garis miring PN Jakarta Timur. Kemudian ketua pengadilan juga sudah menunjuk majelis yang akan mengadili, sama susunannya dengan majelis yang lama ya. Ibu Kristina Endarwati sebagai hakim ketua majelis, Rudi Rapli Siregar dan Matilda Kristina Katarina sebagai hakim anggota. Kemudian oleh majelis hakim yang ditunjuk juga telah menetapkan sidang pertama, yaitu direncanakan hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Demikian. Halo pemirsa Cokro TV, saya kembali bersama Pak Suhadi untuk membicarakan soal Tifa ini. Menarik nih, karena kemarin kita sempat ngobrol Pak di podcast ini juga mengenai Tifa yang setelah dinyatakan eksepsinya dikabulkan, itu kemudian beredar di euforia lah, di podcast, di talk show menyatakan kemenangan gitu. Dia orang bebas. Iya, bahwa dia adalah korban kriminalisasi dan seterusnya. Kesannya itu ini sudah selesai kasus dia gitu loh Pak. Terus bahwa dia ini adalah contoh orang yang dizolimi oleh Jokowi, terus kemudian bisa menang gitu. Tetapi baru saja saya membaca berita per hari ini ya. Per hari ini Pak, ya. Kasus ini di Kompas nih. Nanti kita tampilkan ya. Kasus Dr. Tifa bergulir lagi. Jaksa limpahkan ulang berkas perkara ijazah Jokowi. Jaksa penuntut umum JPU kembali melimpahkan berkas perkara atas nama Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa terkait dengan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Perkara Dr. Tifa kini telah terdaftar kembali di Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur dengan nomor 354 bla 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 lah gitu. Nah, yang menarik pernyataan JPU-nya Pak. Immanuel, juru bicara JPU menyatakan atas putusan sela kemarin, penuntut umum tidak mengajukan perlawanan, melainkan memperbaiki dakwaan dan melimpahkan kembali. Artinya ini kembali ke gelanggang lagi nih. Iya, gitu. iya, saya paham. Nah, ini menarik ini kita bahas lagi ini Pak. Gimana Pak Suhadi menanggapi soal ini? Karena ini sesuai dengan prediksi Pak Suhadi. Jadi kalau boleh saya berbangga, jangan-jangan jaksanya nonton podcast saya juga. Karena begitu kalau nggak salah habis 10 menit putusan ya, saya dengan Bill itu podcast. Oh. Saya udah jelasin di situ. Bang Bill offset ya. Itu bisa dilihat kok. Okay. Kalau nggak salah jedanya 10 menit setelah putusan itu. Saya mengatakan karena ditanya oleh Bill ya, bagaimana ini sikap daripada JPU? Saya bilang ya, ini bukan kiamat dan bukan juga perkara ini menjadi tiada. Saya bilang itu, saya jelaskan seperti itu. Kenapa? Pada waktu itu saya mengambil rumusan itu di pasal di undang-undang bukan di undang-undang, di putusan MK tahun 2022 nomor 28 ya. Di mana pada saat itu MK itu menganulir pasal 143 KUHP yang menyatakan putusan batal itu bukan berarti kiamat dalam membuat surat dakwaan, tapi bisa diperbaiki satu kali. Dan saya jelaskan juga, ternyata ini diakomodir. Kalau nggak salah di Cokro juga saya jelasin. Ini diakomodir ternyata ya putusan MK tahun 2022 ya nomor 28 menjadi penerapan di KUHP yang baru ya, khususnya di pasal 75 ayat 4 bahwa putusan-putusan yang berkaitan dengan menyatakan eksepsi diterima dan dakwaan dinyatakan batal itu hanya bisa
bisa diajukan sekali lagi, ya, gitu. Jadi nggak kiamat, nggak jong, nggak terus kemudian menjadi segala-galanya. Makanya saya waktu itu juga banyak kemudian ditanya oleh media berkaitan dengan masalah ini, termasuk saya nggak lama juga ditelepon oleh Tribun, saya jelaskan argumentasi saya, ya. Kan memang ada juga orang mengatakan larinya ke pasal 206 ya KUHP. Di mana kalau memang ada putusan-putusan yang tidak dapat diterima, ya jaksa boleh mengajukan perlawanan. Ingat loh, ini berbeda. Antara tidak diterima dengan batal, ya. Ini di dalam KUHP yang baru ini ada perbedaan, ya. Karena kalau misalnya itu bentuknya tidak dapat diterima dakwaan itu, maka jaksa akan mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Dan pengadilan tinggi, apakah itu perlawanan bisa diterima dan tidak dari JPU, ya, itu dalam 14 hari harus diputus oleh pengadilan tinggi, gitu. Nah, kan saya udah bilang ini bukannya berkaitan dengan tidak diterimanya dakwaan, tapi dakwaan ini batal demi hukum. Batal demi hukum itu diatur dalam pasal 75 ayat 4, ya. Itu ada sebetulnya ada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan 4 gitu ya. Dan di situ dikatakan bahwa apabila dakwaan jaksa diputus batal demi hukum, maka jaksa dapat memperbaiki dakwaan dan mengajukan dakwaan sekali lagi. Jadi hanya sekali, gitu. Jelas ya di dalam persoalan ini. Perbedaan antara pasal 75 di ayat 4-nya dengan pasal 206 ya di KUHP yang baru juga, itu memang ada perbedaan friksi di dalam persoalan ini. Karena sebetulnya kalau saya sebagai seorang praktisi, kalau yang dikatakan tidak dapat diterima, itu justru harusnya bisa diulang lagi gitu kan. Karena kan kita biasa di dalam kasus-kasus pidana, ya kasus-kasus perdata, kalau ada perkara NO atau perkara tidak dapat diterima, berarti perkara itu bisa diajukan lagi gitu. Tapi di sini ada suatu pendapat yang berbenturan menurut saya. Makanya kalau nggak salah pengacaranya Tifa, Refli Harun itu ya, itu bukan pengacaranya Roy Suryo, ya, Refli Harun itu menanggapi bahwa ini nggak bisa lagi diajukan kalau bentuknya langsung mengajukan dakwaan baru gitu kan. Ya, tapi di situ kan dia nggak mengurai masalah yang lain-lain. Karena di situ jelas kan, ya, jaksa dapat mengajukan perlawanan, ya. Ini menurut pasal 206, ya, yaitu perkara tidak dapat diterima atau katakanlah dakwaan tidak dapat diterima. Prosesnya perlawanannya itu harus diajukan ke pengadilan tinggi. Nah, itu juga yang berkembang. Kalau nggak salah pengacara dari Pak Jokowi juga mengambil konsep seperti itu. Tapi saya tidak setuju. Karena jelas kan putusan ini dalam konteks yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar, ya, itu adalah batal demi hukum. Maka kalau kita melihat kepada kata batal demi hukum, acuannya adalah pasal 75 ayat 4. Tadi saya katakan, boleh 75 ayat 4 KUHP baru. KUHP yang baru. Ini kita bicara KUHP nih, ya. Bukan KUHP, kita bicaranya KUHP. Pasal 75 itu, ya, ayat 4-nya dimungkinkan sekali lagi, ya, dapat diajukan oleh JPU untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan berkaitan apa yang diputus tadi. Dulu kita uraikan kan, ya, yang diputus kalau nggak salah kan harusnya digunakan KUHP yang baru, KUHP-nya juga yang baru, ya kan, tanpa mengabaikan KUHP lama dan KUHP yang lama, gitu. Nah, ini kan sekarang sudah dilakukan perbaikan. Makanya, ya, sebagaimana yang sudah kita bicarakan juga di sini, dan saya juga tadi sudah mengatakan bahwa ini perlawanan, ya, bisa dilakukan sekali lagi, ya. Jadi bukan hanya dalam KUHP nih yang berlaku, tapi juga ada dalam putusan MK yang sampai sekarang berlaku. Tadi sekali lagi diakomodir dengan KUHP yang baru. Gitu. Dan itu kan yang sudah ditempuh oleh JPU. Betul. Gitu ya. JPU sudah menyatakan bahwa memang tidak melakukan perlawanan, tetapi memperbaiki dakwaan. Karena dan melimpahkan kembali
ke pengadilan dan itu sudah dilakukan. Dilimpahkannya itu tanggal 28 Juli, berarti kemarin, Pak. Ya. Ini ya 29, kan? Iya kemarin. Iya kan, udah diajukan. Kemarin kan kita sempat bahas. Iya betul, ya kan? ke Pengadilan Negeri ya, Jakarta kalau nggak Timur. sekarang, saya bilang kalau nggak hari ini mungkin besok, selamat-lamatnya Kamis, saya bilang gitu kan. Karena kan memang ada deadline ya Pak ya. ya. 7 hari. 7 hari. 7 hari. Ternyata waktu kita taping kemarin baru 5 hari tuh. Hari Rabu ya ternyata sudah terdaftarkan. Betul. Dan ini adalah sebenarnya justru kabar buruk buat Tifa, Dokter Tifa yang sudah merasa menang, sudah merasa terbebas dari yang istilah dia itu kriminalisasi, makanya dia tampil di mana-mana gitu kan, tampil seakan-akan kan mengasihani Pak Jokowi yang lagi sakit keras gitu kan, tapi sambil tetap menebar fitnah gitu. Nah, dengan adanya pengajuan kembali dakwaan Pak ya, yang sudah didaftarkan itu setelah direvisi, diperbaiki oleh JPU, berarti status Tifa sekarang ini berarti kembali menjadi terdakwa ya Pak? Iya, kembali menjadi terdakwa. Oke. Nah, jadi gini ya, terkait masalah ini, tadi saya rincikan dulu ya. Kan ada putusan ya berkaitan dengan masalah surat dakwaan. Karena ada bantahan kan. Bantahannya diterima ya, diterima dan dinyatakan oleh pengadilan dalam putusannya bahwa dakwaan itu batal demi hukum. Karena batal demi hukum sesuai rumusan pasal 75 ya ayat 4 itu diperbaiki dulu. Ya, apa sih yang jadi putusan di situ? Doktrin-doktrinnya itu apa gitu kan kalau nggak salah berkaitan dengan pasal-pasal KUHP lama dan KUHP baru, KUHP lama dan KUHP baru, dan juga berkaitan dengan tempus delicti dan locus delictinya. Itu mesti jelas di mana dan kapan ya itu. Nah, kalau itu sudah diperbaiki, ini saya uraikan lagi supaya ini jelas, maka perkara itu didaftarkan kembali ke pengadilan di mana perkara itu pernah diputus. Ini didaftarkan lagi. Jakarta Timur. Dan nomornya berbeda. Karena kan nomor kemarin sudah batal. Nggak boleh dengan nomor yang sama. Karena saya yakin nomor yang sama itu ya barangkali udah udah nggak bisa dipakai lagi, harus mengambil rumusan nomor baru. Kenapa kok jadi nomornya baru? Kan setiap hari pengadilan menerima perkara. Ya dong, ya. Tadinya perkara 100. Barangkali memang sekarang udah hampir 300-an ya yang masuk nih perkara yang terdaftar. Kan berurutan terus tuh dari 100, 101 kalau nggak salah waktu itu ya, 102, 103. Ini kan hampir sebulan lebih kalau nggak salah ya. Wajar kalau jumlahnya udah sampai mencapai 300-an itu ya. Jadi penomoran yang terbarunya adalah 300 berapa tadi? 354 garis miring PIT titik B garis miring 2026 garis miring PN JKT Tim. Oke. Ya. Jadi itu nomornya 354. 354. Jadi urutan-urutannya sekarang sudah mencapai 354. Bagaimana dengan perkara Roy? Gini. Sebelum masuk ke perkara Roy dulu, Pak. Kan berarti Tifa sekarang kembali menjadi terdakwa. Oh ya, itu saya jelasin lagi. Iya, oke. Jadi begini. Ya, begitu dakwaan itu diajukan lagi, maka statusnya Tifa yang tadinya mengendap atau belum bisa diadili, sekarang sudah bisa diadili. Statusnya apa? Ya dia sebagai terdakwa dalam kasus ini. Ya, mungkin nanti orang bertanya, Pak, boleh nggak dia mengajukan eksepsi lagi? Boleh saja, silakan mengajukan eksepsi. Apakah ada putusan? Tidak akan ada putusan sela lagi. Kalau nanti eksepsi yang kedua ini diajukan juga, dipaksakan nih, tetap mencari-cari kesalahan lah, gitu ya, karena dianggap mungkin tetap salah, ya kan, pasalnya salah, bisa aja seperti itu, gitu kan. Tapi itu tidak mengurangi dari proses persidangan yang akan berlangsung. Apa proses persidangan yang akan berlangsung itu? Ya perkara nanti begitu selesai eksepsi, jawab-menjawab dan lain sebagainya, ya. Putusan itu tidak dilakukan dengan cara putusan sela seperti yang kemarin. Itu nanti putusannya berbarengan dengan pokok perkara. Ya? Jadi tidak akan ada lagi putusan sela? Tidak akan ada lagi gitu.
Nah, mungkin orang bertanya, kenapa tidak ada lagi? Kan kalau berkaitan pasal yang pasal yang tidak tepat, terus lokus dan tempos yang tidak tepat atau belum teruraikan, tentunya kan sudah diuraikan dong di situ. Kalau itu dilakukan juga dan masih salah, ya menurut saya kebangetan gitu loh. Ya, tapi kan kita asumsikan pasti JPU teliti lah. Ya gitu iya, ini kan saya udah bilang ya, salah JPU kalau melakukan hal-hal yang blunder ya. Ini nanti akan menjadi cemoohan, ya kan? Belum kasus Febri hilang dari peredaran loh, ya kan? Betul. Jaksa nanti akan disorot lagi gitu kan? Nah tentunya juga kan kita nggak mau. Nah gitu. Pak, ini sebelum masuk ke soal kasus Roy nih Pak, karena ini kan pasti berdampak ya, terkait kan. Nah ini berarti dengan didaftarkannya kembali dakwaan JPU, berarti dan memakai KUHP baru, artinya sesuai dengan arahan atau keputusan dari hakim kan diminta konsisten pakai KUHP baru, KUHP baru. Itu tapi kira-kira pasal-pasalnya sama Pak ya, soal pencemaran nama baik dan Pak Jokowi yang mengajukan, dan juga soal pasal ITE juga akan sama Pak ya. Maksudnya itu akan terkena lagi pada Tifa. Jadi gini, pasal kemarin yang kita lihat, kita jangan melihat kepada pasalnya ya. Tentang penistaan, penghinaan. Itu kan ada di pasal 310 dan 311. Ini paling gampang aja. Nah, 310 di KUHP yang baru itu berapa? 433. Barangkali nanti ya kan, nanti pasal 310 sekarang berdasarkan KUHP yang baru pasal 433. Isinya begitupun kurang lebih sama. Ya, isinya tetap nggak jauh berbeda lah. Termasuk unsur-unsur ini juga nggak jauh berbeda. Yang membedakan adalah bilangan tadi, angka tadi. Yang tadinya 310 menjadi 433. Seperti itu dan seterusnya. Nah, terkait masalah Undang-Undang ITE berkaitan dengan pasal 32 dan 35, saya kemarin juga udah mencoba menggoogling itu pasal ya. Kayaknya di KUHP yang baru, di KUHP yang baru itu kelihatannya nggak secara terang benderang dijelasin gitu kan. Berarti 32 dan 35 Undang-Undang ITE itu tetap dia akan berdiri sendiri, ranah penyebutannya di pasal itu gitu ya. Karena kan kenapa kita selalu membicarakan masalah itu? Karena itu pasal nerakanya buat Tita dan Roy Suryo gitu loh. Itu pasal neraka buat mereka gitu kan. Ya, makanya berkali-kali dia bilang saya nggak melakukan itu dan lain sebagainya. Saya bilang penyidik yang nggak sebodoh itu juga kali gitu kan. Ya. Nah, terus sekarang ke dampaknya apa ini kepada Roy Suryo? Jadi kan sekarang kasus Tifa on lagi nih. Kan Roy Suryo kemarin juga ikut happy kan, ikut euforia kan, seakan-akan kalau Tifa sudah bebas putusan sela, Tifanya sendiri merasa GR dia akan lepas, ternyata masuk lagi. Nah, Roy malah prapitnya ditolak. Nah, ini terus gimana Pak dampaknya Pak ini Pak? Ya, jadi gini ya, kalau prapit ditolak berarti harusnya kan udah masuk pokok perkara. Ini juga kita mau kritisi nih ya. Bukan kita juga nggak suka dengan pengadilan yang agak menurut saya bertele-tele. Memang susah sih di dalam perkara yang ada di kita ini ya, karena sekarang katanya disebutnya prapit ya, disebutnya prapit nih. Padahal kan sebetulnya bukan prapit lagi. Karena yang dituntut sekarang itu bagian dari proses prapit. Apa? Ganti rugi. Nah, ganti rugi itu kan sebetulnya bukan prapit dong harusnya. Itu ada di gugatan sederhana di pengadilan negeri biasa. Memang hakimnya juga tetap tunggal. Karena kan perkara sederhana kan. Perkara sederhana itu apa sih di dalam kitab undang-undang hukum perdata ya, atau hukum acara perdata, itu jumlah kasusnya ya itu tidak jauh dari 1 M. Jadi di bawah 1 M ya, orang yang punya tagihan, mempunyai kepentingan untuk menuntut jumlah di atas 900 sekian ya, itu harus melalui gugatan sederhana tadi gitu. Ini udah juga disikapi oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Lebih saya jelasin juga. Dia dalam gugatan berkaitan dengan masalah
ganti rugi tadi itu nggak boleh melebihi 1 miliar. Ya. Jadi batasannya itu 1 miliar. 500 sampai 1 miliar gitu ya. Saya nggak tahu kemarin jumlah berapa yang dia tuntut gitu kan. Kalau nggak salah cukup fantastis juga dia tuntutnya gitu kan. Padahal nggak bisa seperti itu. Karena memang udah dirumusin jumlahnya gitu kan. Nah, berkaitan dengan masalah tadi. Apakah dengan nanti Roy ini prapitnya sudah ditolak, dia kemudian masuk kepada pokok perkara. Terus bagaimana sikap daripada proses perkaranya itu? Ya memang seperti itu. Dia harusnya sekarang sudah jadi terdakwa ini. Gitu kan. Harusnya nggak ada lagi istilah prapit-prapit menurut saya ya. Menurut pandangan saya. Karena KUHP ini kan masih baru nih. Jadi memang orang jadi multitafsir, juga kehati-hatian. Nah kalau misalnya ini nanti diajukan, ya kita kemarin sempat bahas juga sih. Tapi kita ulang lagi ya. Pasti pasal-pasal yang dulunya dikenakan kepada TIPA dan mungkin juga karena waktu itu berbarengan kan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur kan. Delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bagian dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kan nggak jauh beda tuh. 100 dan 101 kalau nggak salah seperti itu kan. Ya. Nah kemudian mencelat satu, ya kan, prapit, dia nggak masuk ke pokok perkara, yang maju perkara nomor 100-nya. Nah kemudian ya perkara Roy tetap akan sama, ya nomornya sama, ya dan dakwaannya ya tentunya tidak sama lagi, walaupun dulu dibuatnya ini dugaan saya itu sama, pasal yang sama, KUHP yang sama, KUHP yang sama, lokus dan tempos yang sama gitu. Tapi kan sudah ada koreksi dari Pengadilan Negeri berdasarkan putusan sela, ya. Makanya dengan adanya putusan sela itu, ya, ini akan menjadi kacamata berpijak buat jaksa, ya, untuk memperbaiki juga, bukan hanya dakwaan kepada TIPA, tapi juga kepada Roy, gitu kan. Jadi ini ada hikmahnya sebenarnya Pak ya. Ada hikmahnya. jadi ada 3 hikmahnya, ya. 1, pasal-pasal tadi, lokus deliktinya. Terus yang kedua, berarti ini kan berbarengan nanti sidangnya kan. Ya, kalau nanti ini berbarengan ya, tentunya juga kan tidak merepotkan banyak orang. Terus yang ketiga, Roy nggak ada ruang ngintip lagi, gitu kan. Kemarin kan dijadikan arena ngintip nih buat dia kan. Sebelumnya nyari kepean. Kan? Ya kalau dalam orang nyontek cari kepean dia. Kepean, iya. Nah, terus ini Pak, ini menarik nih karena kita akhirnya akan segera menyaksikan Roy dan Tifa berada dalam persidangan yang fokusnya itu adalah pokok perkara. Ya kan Pak? Ya. Nah, kan kemarin kita bahas tuh bahwa Rismon dan Khozinuddin menuduh Roy dan Tifa itu pengecut. Gitu kan, karena mereka nggak punya amunisi, jadi mereka tuh takut sekali kalau masuk ke pokok perkara. Tapi kan ini mau nggak mau akan masuk ke sana. Nah, gimana menurut Pak Soehadi ini? Ya, ini risiko yang harus dihadapi menurut saya gitu ya. Jadi perkataan pengecut ini terjawab sebetulnya sudah kan, karena dia kan kemarin mikir ini TIPA eksepsinya dikabulkan, saya bebas. Sehingga ada narasi yang berkembang ya, berarti memang Roy ini pengecut gitu kan. Karena kenapa dikatakan pengecut oleh Khozinuddin ya, dan juga banyak orang nih, termasuk kita juga ngomong kan, pengecut dong Roy ini ya. Malah saya bilang ini kan lebih hebat daripada TIPA dia. TIPA berani menghadapi. Lebih mending TIPA lah gitu ya. Iya, mending TIPA. TIPA lebih gentle gitu kan. Dia, walaupun dia perempuan nggak bisa disebut dia gentle. Tapi dalam korelasi yang sekarang ini ya, dua-duanya sama. Nggak bisa lagi menghindari apa yang dikatakan tadi, takut. Ya kan? Jadi mau nggak mau, takut ini tetap harus dihadapi. Nah bentuknya seperti apa ya terima nasib. Gitu loh. Ya. Nah ini saya mau kasih juga gambaran. Apakah Roy ya sama perlakuan persidangan di awal dengan membuka adanya RJ dan meminta maaf ya. Kalau saya lihat kepada KUHP yang baru ya, kepada Roy ini nggak bisa. Karena Roy
Residivis, oke. Karena orang-orang yang diberikan hak-hak istimewa seperti itu, bahwa perlakuan tindak pidana atau perbuatan tindak pidana itu baru pertama kali dilakukan. Oke. Tapi kita nggak tahu nih, ya kan? Ya, penerapannya seperti apa. Pada kasus... Tapi semangat KUHP itu seperti itu. Ya. Harusnya KUHP itu diikuti gitu kan. Jangan semua orang secara gradual, ya kan? Disuruh minta maaf, suruh RJ, suruh mengaku dosa, ya kan, dan lain sebagainya itu, gitu. Kalau dalam kasus persidangan Tifa memang itu berlaku. Ya, karena dia baru pertama kali. Betul. Jadi ditawarkan apakah akan mengajukan RJ, terus Tifa menolak, itu ditawarkan. Betul. Karena memang aturan KUHP yang baru seperti itu. Gitu. Dalam kasus Roy, karena dia residivis, pernah melakukan pelanggaran UU ITE yang stupa itu tidak akan ditawarkan. Betul, gitu, karena sudah berkekuatan hukum dan dia residivis namanya. Oke. Ya. Nah, kalau seperti itu, ya kita lihat aja. Karena kan saya udah bilang keberlakuan KUHP, ya, ini kan ada pertimbangan juga yang memang terjadi di pengadilan. Kita nggak bisa menampilkan seperti ini. Karena kan saya dengar juga waktu di kejaksaan, ya, Roy juga ditawarin. Roy ditawarin, RJ ditawarin, permohonan maaf ditawarin, gitu kan. Apakah ini juga diberlakukan kepada pengadilan? Kalau menurut saya harusnya ya KUHP sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia itu nggak boleh diabaikan dong. Artinya apa? Ya bagi Roy nggak ada maaf lagi gitu loh. Bagi Roy tidak ada ajakan untuk RJ, restoratif justice, permintaan maaf, nggak ada lagi gitu loh. Lanjut kepada pokok perkara. Karena kita harus menghormati KUHP yang baru juga kan dalam persoalan ini. Gitu. Nah terus kemudian kan kita juga mau tahu nanti seberapa beraninya sih dia bisa nggak kata itu menjadi ukuran dalam kasus ini. Ini menarik. Gitu. Ya jadi ini betul-betul inilah kita sebentar lagi akan menyaksikan the real battle. Jadi gelanggangnya ini sudah sebenarnya pokok perkara. Betul, gitu Pak ya. Karena Tifa yang tadinya merasa wah sudah di atas angin gitu ternyata langsung dibatalkan euforianya dengan JPU kembali mendaftarkan gugatan istilahnya itu sebentar dakwaan. Surat dakwaan baru. Kasus Dr. Tifa bergulir lagi, jaksa limpahkan ulang berkas perkara ijazah Jokowi. Oke. Terima kasih Pak Suhadi atas pencerahannya. Ini penting banget Pak, karena ini soal-soal detail-detail hukum ini Pak. Ini kita harus bertanya sama ahlinya ini. Oke, terima kasih Pak Suhadi. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.